Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Baik, ahibati fillah, saudara-saudaraku yang Allah muliakan, pada pertemuan yang lalu kita bahas tentang isti'adzah dan basmalah secara global di buku yang berwarna hitam ya, di buku ini. Dan Anda inginkan buku ini tetap dibawa ya, nanti kita akan praktek di buku ini dari sisi makhluk dan sifatnya. Tetapi kita akan membahas untuk hari ini ya tentang isti'adzah dan basmalah secara lebih dalam lagi. Oleh karena itu, Anda ingin membahas buku yang tebal ini ya. Yang tidak bawa bisa bersama kawannya, bisa bersama kawannya. Ya. Yang tidak bawa bisa sama kawannya. Baik, silakan untuk yang tidak sepuh, untuk yang tidak sepuh kumpul, yang sudah bubanan nyebutnya tuh ini sepuh nggak apa-apa sendirian. Bapak yang udah sepuh sendirian nggak apa-apa ya. Yang belum sepuh jangan sendirian ya. Yang bapak-bapak nggak apa-apa ya. Apalagi bulan Ramadan ya. Sudah mau ngaji alhamdulillah. Baik. Satu buku berdua ya. Satu buku berdua. Satu buku berdua. Ya. Di sini banyak. Ya. Lihat halaman 85 ya. Kita akan belajar isti'adzah dan basmalah. Halaman 85. Ya. Karena tajwid ini sifatnya praktik, jadi hubungan yang masalah-masalah yang berhubungan dengan teori kita nggak akan bahas, kecuali yang sangat penting dan sangat mendukung.
isti'adzah itu artinya meminta perlindungan. Ya. Bentuk bacaannya ada beberapa bentuk, tapi di buku ini Ana turunkan dua ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim atau a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Boleh. Jadi kalau misalkan di antara kita ada yang ngaji a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim, pakai yang kedua ya. Itu boleh. Atau a'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya, ini juga. Kemudian kita lihat di halaman 88. Ini yang penting ya. Seperti yang Anda katakan, tajwid itu praktek. Jadi kalau teorinya bisa antum baca di rumah. Di nomor 8 tentang membaca isti'adzah berdasarkan kondisi. Perhatikan. Ini ada nukil dari perkataan ulama ya. Isti'adzah bisa dibaca dengan dua cara. Isti'adzah bisa dibaca dengan dua cara. Cara yang pertama adalah jahr, suara keras, dan yang kedua dengan suara sir, suara lirih. Antum boleh pilih, boleh jahr, boleh sir. Jahr ini a'udzu billahi minasyaitonir rajim, kedengaran sama orang lain. Kalau sir hanya kita yang tahu. Kalau sir hanya kita yang tahu. Atau kedengaran orang yang dekat dengan kita saja. Nah, kita lihat isti'adzah dibaca jahr, dibaca dengan suara keras, itu dalam dua keadaan. Jadi isti'adzah kita ucapkan ta'awudz dibaca dengan suara keras dalam dua keadaan. Pertama, qari berada pada qiraah jahr dan ada orang yang mendengarkan bacaannya. Jadi kalau misalkan antum ngaji, ada orang yang baca, ada orang yang mendengarkan dan ngaji dengan suara keras, maka dianjurkan membaca isti'adzah dengan suara keras. Yang kedua, qari berada di tengah jamaah dan ia yang memulai bacaan. Seperti contohnya seperti ini. Seperti ini. Atau tadarusan. Di Ramadan ini kan misalnya ada 10 orang. Ada 10 orang. Nah, yang mulai bacaan itu boleh atau dianjurkan baca ta'awudz dengan suara keras. Adapun yang kedua, ketiga, keempat, kelima dan seterusnya dengan suara sir. Kalau mau baca, sebagian ulama berkata tidak mesti baca isti'adzah. Ya, jadi langsung saja baca Al-Quran. Ya. Jadi membaca isti'adzah dengan jahr, dengan suara keras ada dua keadaan. Yang pertama apa? Ada yang mendengarkan. Betul. Ada yang mendengarkan dan dia baca dengan suara keras. Yang kedua, di tengah-tengah jamaah dia yang memulai bacaan. Nah, itu. Jadi dengan suara yang keras. Isti'adzah dibaca sir ada dalam 4 keadaan. Qari berada pada qiraah sir. Misalkan di antara kita kan ini lagi musimnya baca Quran, memperbanyak baca Quran. Misalkan pada asar banyak orang kan, kita baca sir, maka kita baca isti'adzahnya dengan sir, cuma gini aja. Seperti itu ya. Cuma
kedengaran, bukan kedengaran, kelihatan apa? Kelihatan mulut tak bergerak, ya. Nah itu namanya bacaan sir. Bacaan sir itu mulut bergerak, bukan diam. Ya, itu dalam hati itu namanya. Ya, jadi bacaan sir itu mulut bergerak. Misalkan baca Alhamdulillahirabbil alamin sampai Al-Fatihah, itu namanya bacaan sir. Tapi kalau ya, di hati itu bukan bacaan, ya, bukan bacaan. Ini yang pertama. Dan baca Quran dengan sir bisa cepat selesai, ya, karena nggak capek. Nah gitu, tiba-tiba ada satu juz, ya, nanti besok lanjutin. Nah itu, ya. Jadi kalau mulut kita capek, kita sambil duduk, sambil berbaring, sambil sandal baca Quran, ini boleh, ya kan? Ya. Itu boleh. Khatam Quran. Ya. Yang lebih bagus memang keadaan kita duduk di masjid menghadap kiblat. Ya. Ayo. Jadi berbanyak kita baca Quran walaupun sambil berbaring boleh. Berbaring bapak-bapak atau ibu-ibu, ya kan? Berbaring di kursi, di sofa, kemudian di tikar, di kasur, mau tidur, baca. Walaupun dengan apa? Sir. Khatam Quran di Ramadan beberapa kali insya Allah. Jadi yang penting pegang Quran saja, pegang Quran. Nah gitu-gitu. Ya. Iya, kan baca Quran itu ada dua, ada dengan jahar, ada dengan sir. Nah itu. Baik. Yang kedua, qori dalam keadaan sendirian. Nah, waktu sendirian, baik membaca Quran dengan keras ataupun sir, kita lagi sendirian di rumah atau di masjid jam 10 siang. Kan kadang-kadang nggak ada orang di masjid. Kita mau i'tikaf sendirian, gitu. Kan i'tikaf bukan mesti di bulan Ramadan. I'tikaf itu tidak mesti di bulan Ramadan. Dan sebagian ulama mengatakan ini mazhab zahiri ya. I'tikaf itu masuk ke masjid walaupun sesaat. Itu i'tikaf. Insyaallah besok akan bahas masalah fikih i'tikaf di sana di Bekasi. Itu kalau mazhab zahiri bilang i'tikaf itu cuma masuk ke masjid walaupun sesaat, niat i'tikaf ya i'tikaf. Sebagian ulama membatasi minimal sehari semalam. Ya. Nah, kita masuk misalkan jam 10 siang kosong, ya kan? Sendirian kita niat i'tikaf, kita sholat tahiyatul masjid untuk ada orang. Kita mau baca Quran, isti'adzah kan disirkan, boleh. Kemudian alif lam mim, itu boleh. Walaupun isti'adzahnya dengan apa? Dengan sir, dengan suara lirih. Nah itu ya. Ini yang kedua. Keadaan yang ketiga, qiraah dengan daur, artinya secara bergantian di antara jamaah. Dan qari bukan orang yang pertama memulainya. Ya, ini ikhwan fillah yang belum ana lihat ya, maksudnya belum digalakan di ikhwan salafiyin. Ketemu 10 orang, 5 orang, kemudian baca Quran. Ya, pada subuh atau pada maghrib, majlis, satu majlis, dia qiraah daur, gantian sambil diperhatikan mana salah mana tidaknya, terus dari awal sampai akhir Al-Quran. Nah, qiraah yang bergantian ini, ya, orang yang
seterusnya, dianjurkan dengan suara sir. Boleh langsung boleh, tidak baca isti'adzah lagi karena sudah dicukupi dengan yang pertama. Tapi kalau misalkan mau baca isti'adzah itu dengan suara sir, dengan suara sir. Ya. Nah, banyak di antara kita isti'adzah dengan suara keras. Ini sebenarnya kurang tepat, walaupun tidak salah, tapi kurang tepat. Ya, tidak kurang tepat, yang kemudian menyita banyak waktu. Ini pengalaman anak ngajar, kalau ada 10 orang, satu sudah isti'adzah, yang kedua isti'adzah lagi, ini isti'adzah lagi, ini isti'adzah lagi, dia makan waktu banyak, ya kan? Padahal kalau misalkan langsung baca, kita bisa langsung betulkan, kan? Nah itu seperti itu. Ya. Ini yang ketiga ya. Kemudian yang keempat, qiraah dalam sholat, baik itu jahriyah atau qiraah sirriyah, baik itu sholat maghrib, isya, subuh, atau sholat duhur dan asar, sholat sirriyah. Kita baca isti'adzahnya dengan sir. Oleh karena itu sebuah kekeliruan. Saya pernah lihat di YouTube baca isti'adzahnya dengan keras. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini enggak benar. Ya. Justru yang diikhtilafkan itu basmalah dengan sir atau jahar. Adapun isti'adzah itu ketika sholat baca dengan suara apa? Sir, dengan suara yang lirih. Nah, ini. Jadi kita baca isti'adzah itu ya dengan dua cara. Bisa dengan suara keras, bisa dengan suara sir. Kapan suara keras, kapan suara sir? Antum bisa nanti mau lihat di sini. Ya. Kita masuk ke basmalah. Masuk ke basmalah. Adapun basmalah ini saya yakin makruf ya. Lafadznya Bismillahirrahmanirrahim, terambil dari surat An-Naml ayat yang ke-30. Surat An-Naml ayat yang ke-30. Baik. Antum bisa lihat halaman yang ke-90. Ketika teori, Anda sengaja tidak baca semuanya karena tajwid itu sifatnya sekali lagi banyak prakteknya. Karena kalau kita baca teori semua waktu habis, kita nggak ada yang prakteknya. Hukum membaca basmalah ini penting. Lihat, hukum membaca basmalah terbagi menjadi dua keadaan. Di awal surat dan di pertengahan surat. Di awal surat dan di pertengahan surat. Ya. Karena surat itu ada yang panjang, ada yang pendek. Kalau surat-surat juz amma kan pendek-pendek. Dari An-Naba sampai An-Nas pendek-pendek. Ya. Kita bisa selesai di akhir surat. Tapi kalau seandainya antum baca surat Al-Baqarah, ya, jarang di antara kita yang menuntaskan satu surat Al-Baqarah. Apalagi kondisi antum yang sibuk kerja dan seterusnya. Menghabiskan surat Al-Baqarah itu bisa 2 jam atau 1 jam setengah, atau 2 jam setengah bisa jadi kalau bacanya pelan-pelan, ya kan? Nah itu. Jadi Al-Baqarah kita potong kadang-kadang. Kita potong. Nah, di pertengahan surat Al-Baqarah kita boleh nggak baca basmalah? Di pertengahan surat Ali Imran, surat Al-Maidah, surat-surat yang panjang, boleh nggak kita baca basmalah? Nah, itu yang harus kita pahami. Ya. Dan sekali lagi, hukum membaca basmalah terbagi menjadi dua keadaan. Di awal surat dan di pertengahan surat. Di awal surat dan di pertengahan surat.
Al-Basri, Ibnu Katsir, Nafi', Ibnu Amir, ya, Asim, Al-Kisai, dan Hamzah. Ya. Nah, para qari yang di Qurra Sab'ah sepakat untuk membaca basmalah di awal setiap surat kecuali surat At-Taubah atau disebut dengan surat Al-Bara'ah, surat Bara'ah. Nah ini. Jadi surat dalam Al-Quran sebelum kita memulainya kita baca basmalah kecuali satu surat saja. Ini surat At-Taubah. Nah, dalilnya itu bisa lihat di halaman 90. Ya. Jadi Rasulullah SAW tidak mengetahui akhir surat hingga diturunkan basmalah. Kemudian yang kedua, Ibnu Abbas pernah bertanya kepada Ali bin Abi Thalib, mengapa basmalah tidak ditulis di awal Bara'ah? Dijawab oleh Ali bin Abi Thalib, karena dalam basmalah terkandung makna keamanan, sedangkan dalam surat Bara'ah tidak terkandung makna keamanan, maka tidak ada kesesuaian antara keamanan dengan pedang, dengan peperangan. Ya, ini diantara alasan yang disebutkan oleh ulama. Ana hanya sekedar mungkin, ya, tidak ada sesuatu yang baru. Ya, saya hanya sekedar nukil dari perkataan ulama. Nah, itu hukum membaca basmalah di awal surat. Sekarang kita lihat hukum membaca basmalah di pertengahan surat. Apa hukumnya? Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh, begitu. Ya, kita harus tahu. Adapun hukum membaca basmalah di pertengahan surat, seorang qari kata ulama boleh memilih antara membacanya atau tidak membacanya. Kalau misalkan antum baca di tengah surat, ya, misalkan di ayat yang ke 8 misalkan, ya, wa minan nasi may yaqulu amanna billah dan seterusnya. Kita nggak baca bismillah langsung boleh. Baca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, langsung baca misalkan tengah-tengah surat Luqman. Wa laqad ataina Luqman al-hikmata an yashkur lillah. Nah, itu seperti itu. Jadi enggak bacalah basmalah. Boleh tidak kalau kita baca basmalah? Boleh. Ya, boleh. Nah, untuk perinciannya tidak ada baca. Untuk perincian tidak ada baca. Kita langsung masuk ke halaman 92. Rumus. Sekali lagi, kalau di buku ini dibawa terus, ya, karena kita selain berpatokan pada buku ini, pada ini juga nanti praktek di sini seperti itu. Cara membaca isti'adzah dan basmalah. Membaca isti'adzah, basmalah dan surat terdiri atas dua keadaan, ya, yaitu ketika memulai membaca pada awal surat dan ketika mulai membaca pada pertengahan surat. Nah ini, kalau di sini kan nggak ada penjelasan seperti ini. Oleh karena itu, kita harus perhatian. Dan ikhwanillah, membaca isti'adzah, basmalah dan surat ada dua keadaan. Yang pertama ketika mulai bacaan di awal surat, dan yang kedua ketika mulai bacaan di tengah surat. Ya, ketika mulai bacaan di awal surat, kemudian yang kedua ketika mulai baca di tengah surat. Ya, lihat, ada bawa Quran masing-masing kan? Ya. Kita sekalian praktek. Masih bisa.
Kita lihat surat An-Naba saja ya, juz amma ya. Juz amma. Juz amma. Ya, surat juz amma ya. Surat An-Naba. Siapa yang di antara antum hafal juz amma? Ada hafal? Masya Allah. Barakallahu fiik. Siapa di antara bapak-bapak yang belum hafal juz amma? Yang belum hafal juz amma? Yang nggak ngacung berarti sudah hafal. Insyaallah ya. Baik, minimal ya bapak-bapak, kita harus hafal sama minimal ya, supaya ada peningkatan ya. Gimana caranya? Caranya mudah, bikin halaqah di Masjid Imam Syafi'i ini. Misalkan ada koordinatornya siapa gitu. Nanti kalau ngajinya sudah bagus ya, Anda sudah mulai di sebagian tempat ya. Karena begini, hendaknya kita seperti atau meniru ya, meniru yang bagus kan bagus ya. Meniru yang bagus itu bagus. Di Saudi halaqah tahfidz itu bukan di pesantren saja, bukan di pesantren. Kita ingin jadikan halaqah hafal Quran itu bukan di pesantren, dan orang hafal Quran bukan mesti di pesantren. Ya, jadi kita misalkan bikin di Syafi'i ini halaqah juz amma, halaqah juz 29, halaqah juz 28, begitu ya. Nanti yang belum setoran An-Nas, besoknya Al-Falaq, besoknya Al-Ikhlas. Seminggu sekali juga nggak apa-apa. Sebulan sekali gimana? Ya nggak apa-apa, sebulan sekali aja kalau punya waktunya cuma sebulan sekali ya. Nah ini, jadi supaya ada kekuatan talabul ilmi di sana. Itu yang hafal Quran itu bukan sesuatu yang wah dan aneh ya. Supir kalau naik taksi coba tanya sekali-kali, ternyata supir rumah itu hafizul Quran, Anda hafal Quran? Ya hafal Quran. Itu supir Quran dan seterusnya ya. Jadi sedikit-sedikit ya, sedikit-sedikit. Nah itu, dan dengan cara seperti ini. Karena gini ya, kadang-kadang kita harus malu sama masyayikh. Karena para syekh datang ya, sudah berapa lama ngaji? Udah 10 tahun ya. Berapa juz? Belum. Nah itu jangan. 10 tahun ngaji itu bisa hafal banyak juz ya. Oleh karena itu ikhwati fillah, lihat Quran itu, orang yang hafal Quran ya, walaupun juz amma, berharap derajatnya di surga naik. Kita kan berharap semua kita sama-sama ya. Dalam hadisnya sahih ya, Rasulullah SAW pernah berkata bahwa di hari kiamat akan dikatakan kepada orang yang suka baca Quran, Iqra, baca, wartaqi, naiklah derajat Anda,
di surga, di akhirat, di akhirat orang bawa mushaf enggak? Disuruh baca sama Iqra. Kata ulama, hadis ini menunjukkan tentang keutamaan orang yang menghafal Al-Quran. Ya, di surga nanti derajatnya naik. Oleh karena itu, kalau kita lihat surat di juz amma itu banyak sekali ayat-ayatnya. Sayang kalau kita tidak hafal. Oleh karena itu, kalau kita punya waktu, dan mesti punya waktu, jadikan ini proyek hafalan. Dan nggak usah muluk-muluk, nggak usah hafal 30 juz atau setengah Quran, tidak usah. Juz amma, ya, juz amma. Nanti insya Allah harus begitu. Nanti kita ngobrol sama Pak Bakhtiar, ya. Nah itu harus ada sekali setoran siapa yang antara antum, setoran juz amma, an-naba, kemudian an-naziat, atau dari yang kecil, dari Anas, qul bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, dan seterusnya kan. Naik lagi surat berikutnya sampai an-naba selesai. Dan itu nanti diulang-ulang. Baik. Dan anak sudah sepuh, kadang-kadang hafalannya susah. Jangan putus asa. Bismillah, sama-sama kita mencoba. Kita sama-sama apa? Belajar. Kita bikin halaqah, misalkan halaqah tahfidz. Itu. Tapi memang bacanya harus diperbaiki dulu. Nah, cara memperbaiki bacaan dengan cara majlis seperti ini. Majlis, kita adakan majlis tajwid, ya, majlis tajwid, seperti itu. Kalau ikhwati fillah, ya, ini yang anak iri ya, majlis di luar negeri, majlis di luar negeri, itu majlisnya mereka itu sangat teratur. Jadi ngaji Qur'annya sama hafalannya, dan ngaji umumnya tetap ngaji kajian itu sekali-kali. Tapi untuk kitanya harus tahu bahwa kita ini butuh, kan untuk kita sendiri di akhirat kelak, kitanya harus hafal Al-Quran seperti itu, ya. Jadi kita mari coba. Jangan sampai hafalnya dari Al-Haqqul Mutakasur sampai Anas saja. Atau sholat bolak-balik Anas Al-Kafirun kulhu. Al-Kautsar, inna a'tainaka al-Kautsar. Jangan. Ayo. Ya. Jadi bismillah insyaallah ke depannya mudah-mudahan bisa tercapai. Ya. Dan antum semua bisa saling setoran, bukan tidak mesti nunggu ustaz. Baik, kan fasilitas sudah, masya Allah, sudah ada fasilitas. Tinggal kemauan datang ke majlis setoran seperti itu. Baik, kembali ke halaman 92. Tapi Qurannya masih dipegang. Nah, kita Qurannya masih dipegang. Lihat cara membaca isti'adzah. Isti'adzah tadi apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian membaca basmalah, ya. Itu ada dua keadaan. Isti'adzah basmalah awal surat, isti'adzah basmalah tengah surat, ya. Lihat, kalau cara baca isti'adzah basmalah di awal surat,
Ada 4 cara. Ada 4 cara. Nah, ini istilah-istilahnya dipakai kalau di sini. Istilah-istilahnya ya. Pertama, qat'ul jami', memutus semua. Yang kedua, qat'ul awwali wa waslul tsani bisalis, memutus yang pertama dan menyambung yang kedua dengan yang ketiga. Jadi yang pertama itu isti'adzah, yang kedua basmalah, yang ketiga awal surat. Kemudian yang keempat, waslul awwal bisani wa qat'ul tsalis, menyambung yang pertama dengan yang kedua dan memutus yang ketiga. Keempat, waslu al-jami', menyambung semua. Antum lihat halaman 94. Halaman 94. Nanti prakteknya di Anaba ya. Prakteknya di Anaba. Ketika memulai membaca Al-Quran pada awal surat, kecuali surat At-Taubah, dengan mengucapkan isti'adzah dan basmalah sebelumnya, dibolehkan diqori melakukan salah satu dari 4 kaifiyat ya, atau tata cara membaca berikut ini. Yang pertama, qat'ul jami'. Nanti ikutin saya. Qat'ul jami' ini lihat, memutus semua. Maksudnya isti'adzah berhenti, basmalah berhenti, awal surat berhenti, dibaca semua secara terpisah. Nah, di buku di 94 ada, di halaman 94 ada contohnya. Surat Al-Lahab. Ya, ikutin saya. Atau saya kasih contoh dulu. Saya kasih contoh dulu. Lihat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Berarti ini napas kita. Kemudian tabbat yada abi lahabin wa tabb. Nah, ini namanya qat'ul jami'. Ingat-ingat qat'ul jami'. Ya. Baik. Kita baca sama-sama. Ikutin saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ya, ini cara yang pertama. Ya. Siapa yang mau coba? Bapak, silakan. Bapak, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ditahan bukunya. Tabbat yada abi
Selamat Tejo. Bahasa apa namanya? Endum. Silakan, Pak Endum. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Bagus, masya Allah. Cuma ya adanya kita tuh kasih ini ya, kasih tanda panjang. Ya ada kasih tanda panjang. Ada tanda panjang. Oh, di Quran ada tanda panjang ya. Ya, ya ada harusnya panjang gitu. Kasih tanda mad. Ya, jadi tabbat yada maksudnya apa? Maksudnya memutus yang pertama dan menyambung yang kedua dengan yang ketiga. Yang pertama itu apa? Isti'adzah. Yang kedua basmalah. Ketiga awal surat. Ya. Contohnya, saya contohkan dulu, jangan ikuti dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, berhenti, tarik nafas. Bismillah ke sana, disambung. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Berarti kita tarik apa? Nafas. Nafas ya. Nah, bismillah ke awal surat. Jangan nyuri nafas. Enggak boleh nyuri nafas. Lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Silakan baca. Bismillah. Sebelahnya di. Baik, ikutin saya semua ya. Ikutin saya semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada
Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada Abi Lahabin wa tabb. Bagus. Baik. Sekarang masuk yang ketiga. Yang ketiga, waslul awal bisani wa qat'us tsalis. Maksudnya menyambung yang pertama dengan yang kedua dan memutus yang ketiga. Menyambung isti'adzah dan basmalah, kemudian baru awal surat. Jadi isti'adzahnya disambung basmalah. Ya. Baik. Kita sama-sama atau contohkan dulu sama saya. Perhatikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu. Kemudian berhenti di situ. Kita narik nafas. Tabbat yada Abi Lahabin wa tabb. Ya. Coba sekarang ikutin saya sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada Abi Lahabin wa tabb. Tabbat yada Abi Lahabin wa tabb. Ya, sekarang akhwat ya. Silakan ibu-ibu ya. Ada mic-nya enggak ibu ya? Ada ya. Ibu-ibu, nenek-nenek, enggak apa-apa. Silakan ibu-ibu yang siap ya. Nomor 3. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب. Masya Allah, mumtaz ya, mumtaz. Barakallahu fiik. Bagus sekali bacanya ya. Baik. Baik. Setelahnya. Sebelahnya. Sebelahnya gitu. Kalau setelahnya enggak salah. Nggak ada yang mau. Ya. Kalau nggak ada yang mau nanti yang keempat ya. Baik, ditunggu yang mau dulu ya. Kita nomor 4 dulu ya. Sekarang nomor 4. Nomor 4 ini waslul jami'. Ya, artinya menyambung semua. Ya, menyambung semua. Maksudnya menyambung isti'adzah. Maksudnya isti'adzah, basmalah dan awal surat dibaca secara bersambung. Kemudian tidak boleh nyuri nafas. Kemudian perhatikan harokat akhirnya. Ya, saya contohkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada
Rahim. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Baik. Tarik nafasnya 2 kali. Ya, nggak boleh narik nafas ya. Baru mau coba? Ya, silakan. Mau coba. Bagaimana? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Iya, bagus. Barakallahu fiik. Masya Allah. Silakan siapa lagi yang mau? Nanti ya. Habis yang lain dulu yang belum. Bagus. Silakan. Siapa namanya? Azam. Silakan, Azam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Kurang idgham ya. Abi Lahab wa tab. Coba diulangi lagi. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Ya, baik, barakallahu fiik. Baik, kita lihat halaman 95. Lihat. Dari keempat cara ini penting sekali. Oleh karena itu harus kita baca. Ini penting sekali. Dari keempat cara membaca di atas, yang lebih utama adalah membaca dengan cara qat'ul jami'. Artinya apa? Dibaca terputus-putus. Karena inilah yang merupakan sunnah Nabi SAW. Beliau membaca Al-Quran dengan melakukan waqaf seayat. Ini juga mazhab Abu Amr Ad-Dani rahimahullah. Dalam hal ini Syekh Muhaddis Al-Albani rahimahullah menukil perkataannya. Nyanya di sini kembali ke Abu Amr Ad-Dani. Menukil perkataan Abu Amr Ad-Dani. Kata Abu Amr Ad-Dani, wa kana jama'atun min al-a'immati as-salifin wal qurra'i al-madin yastahibbuna al-qat'a 'ala al-ayati wa in ta'allaqa ba'dhuhunna bi ba'd. Kata beliau. Ya, sejumlah imam dan para qari terdahulu terbiasa memutus bacaan Al-Quran seayat walaupun sebagian ayatnya masih memiliki hubungan satu sama lain dari sisi makna. Ya. Kemudian Syekh Al-Albani berkata, wa hadhihi sunnatun a'rada anha jumhurul qurra'i fi hadhihi al-azmani fadlan an ghairihim. Kata beliau, ini adalah sunnah yang kebanyakan para qari telah berpaling darinya pada zaman ini, apalagi selain mereka. Apalagi selain mereka. Maksudnya apa? Maksudnya ketika kita baca Quran, ketika ngaji itu, kita lihat contoh Nabi. Ya, contoh Nabi per ayat berhenti. Contoh, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berhenti. Nafas. Ar-Rahmanir Rahim. Berhenti. Nafas. Maliki Yaumiddin. Berhenti. Sampai waladhdallin. Begitu. Ya. Kebanyakan kita sambung. Ya, banyak para qari yang alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ya. Boleh, itu boleh, tapi yang lebih utama adalah yang berhenti. Yang lebih parah lagi, nyambung tapi salah nyambungnya. Contohnya gini, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim
imam tarawih salah ya. Nggak boleh begitu. Ini contoh yang jelek. Ya. Disambung walaupun boleh ya, tapi kalau satu nafas sengaja itu Syekh Muhammad Shalih Nasr kalau kita baca Al-Fatihah atau jadi imam itu nggak boleh. Dia bilang termasuk bid'ah. Yang lebih parah lagi bacanya Alhamdulillah, kemudian kedengarannya orang tulinya saja. Orang tolong Allah, saya Allah ya. Ada dikasih kiriman itu video YouTube di Blitar, ya, itu 20 plus 3 witir dalam waktu 15 menit. Makmumnya, jamaahnya banyak sekali, 5.000 orang. Ya, waduh, serem ini. Nggak sholat itu, nggak ada sholat. Ya, karena syarat atau rukun sahnya sholat itu apa? Tumakninah. Rukun itu tumakninah. Orang kalau sholat nggak ada tumakninah, nggak diterima sholatnya. Apa dalilnya? Dalilnya apa? Hadis Abu Hurairah. Ya, ketika Nabi SAW berada di Masjid Nabawi, ada orang datang. Kemudian orang tersebut sholat 2 rakaat. Selesai, datang ke Nabi SAW, ucapkan salam. Apa kata Nabi setelah menjawab salam? Kata Nabi, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kembali lagi, sholat. Anda belum sholat, kata Rasulullah SAW. Ya, balik lagi itu orang itu, sholat lagi. Kalau kata orang Cirebon, sholat maning. Sholat maning, ya, sholat day, sholat. Selesai, ucapkan assalamualaikum Rasul. Rasul katakan lagi, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Balik lagi, sholat. Anda belum sholat. Sholat maning, ya. Saya kira kali disuruh lagi begitu. Akhirnya orang itu berkata, "Walladzi ba'atsaka bil haqq la usilu ghairu hadza." Demi zat yang yang telah mengutus Anda dengan al-haq, saya nggak bisa kecuali hati ini. Berarti orang itu nggak sengaja. Orang itu tidak sengaja melakukan hal tersebut dan nggak bisa sholat yang benar sampai bersumpah. Baru diajarkan sama Rasul. Oleh karena itu kalau antum lihat, ya, hadis ini dibawakan oleh Imam Ibnu Qudamah di kitab Umdatul Ahkam. Itu dia kasih bab, judulnya bab wajibnya tumakninah. Ya, bab wajibnya tumakninah dalam sholat ketika rukuk dan ketika sujud terutama. Wajib tumakninah. Orang yang sholat tidak ada tumakninahnya sama saja nggak sholat. Dari hadis ini. Karena Rasul bilang, fa innaka lam tusalli, Anda belum sholat. Yang bilang Rasul, ya. Kecuali kalau punya nabi lain, ya. Kita kan berislam, nabinya siapa? Rasul SAW. Mau nurut Rasul atau nurut nenek moyang? Walaupun sudah 100 tahun lebih, kalau bertentangan dengan Rasulullah SAW harus diganti. Jangan diabadikan kesalahan itu. Jangan sampai seperti orang-orang musyrikin yang Allah katakan, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana. Apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang Allah turunkan, ikutilah oleh kalian apa yang Allah turunkan. Kemudian mereka jawab, qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana. Mereka bilang, kami mengikuti apa yang kami dapati dari nenek moyang kami. Ini kata orang-orang musyrikin, hujahnya orang-orang musyrikin. Hujahnya orang-orang sesat. Saya tidak mengatakan mereka musyrikin, tidak ya. Tapi yang sering digunakan oleh kaum yang sesat itu bilangnya seperti itu. Kami
kebiasaan. Bisa nggak ada 10 menit? Bisa. Saya yakin bisa. Bisa nggak? Bisa. Apalagi anak muda gagah masih 10 menit, nggak 15 menit. Ya, atau 7 menit. Tapi kan nggak boleh, ya kan? Nggak boleh. Ya, dan ini kan agama dalil, bukan dengan hawa nafsu. Nah itu. Jadi nggak ada ngarang-ngarang sholat itu ngeri, ya. Ngeri kita kalau lihat keadaan kaum muslimin ini. Hendaknya kaum muslimin itu kembali kepada sunnah Rasulullah SAW. Yang bilang nggak sah itu bukan kita, tapi Rasulullah SAW. Rasul bilang irji' fasolli fa innaka lam tusolli. Kembali sholat, Anda belum sholat. Ini kata Rasulullah SAW ketika ada orang yang sholat tidak ada tumak ninahnya. Ya, jadi penting sekali tumak ninah ini dalam sholat, penting sekali. Dan itu merupakan rukun. Tapi alhamdulillah ada juga dikirim satu bantahan dari orang yang punya sendiri. Dan itu betul perkataannya. Rukun itu orang kalau sholat tanpa rukun diterima nggak sholatnya? Nggak diterima. Tumak ninah ini termasuk rukun. Ya, maaf saya matikan dulu. Tumak ninah itu termasuk rukun. Qunut subuh itu mereka tahu hukumnya sunnah. Qunut subuh dalam Syafi'iyah hukumnya sunnah. Orang-orang kita di sini, sebagian saudara kita, kata orang itu sendiri, itu kalau nggak qunut subuh nggak dianggap orang itu. Padahal hukumnya apa? Sunnah sampai sujud sahwi. Ya kan? Anda pernah tuh ngimamin di sebuah mushola. Anda nggak pekun Allah Akbar dari rukuk, ya tidak langsung sujud Allah Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka sujud sahwi itu. Anda bilang, ya salah mereka nyuruh saya jadi imam, ya sujud sahwi. Sebenarnya nggak ada sujud sahwi untuk masalah yang sunnah. Nggak ada sujud sahwi. Lihat, orang bisa marah ketika nggak pakai kunut dan sujud sahwi. Tetapi ketika tidak pakai tumak ninah, nggak marah. Ya kan kebalik. Cara berpikirnya itu salah. Ya, orang nggak pakai kunut, sholatnya sah dia? Sah. Dan mazhab mereka pun seperti itu. Mazhab Syafi'i ya, kunut subuh itu sunnah. Enggak kunut, sah sholatnya. Dan mereka mengatakan tumak ninah itu rukun. Tumak ninah rukun. Orang yang menghilangkan rukun nggak sah sholatnya. Orang yang nggak baca Al-Fatihah, sholatnya sah tidak? Tidak sah. Tumak ninah sama Al-Fatihah sama saja rukun. Nah itu. Jadi subhanallah ya. Lihat bagaimana kaum kita ini jauh dari sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ustaz, mau tanya. Ya, silakan. Apakah seseorang ketika dalam tasyahud akhir tidak membaca sholawat itu bisa dianggap sholatnya juga nggak sah? Salawat. Iya, sholawat pada tasyahud akhir dia nggak membaca sholawat. Oh iya, dia harus sujud sahwi. Bisa. Berarti itu merupakan kewajiban sholat atau rukun sholat? Tasyahud termasuk yang akhir setelah rukun. Bukan. Tapi nanti saya cek lagi. Yang pertama itu yang setelah kewajiban sholat. Nah. Kita masuk ke halaman 96.
Dengan surat At-Taubah ada istilah antara ulama. Ada yang mengatakan nggak boleh, ada yang mengatakan boleh. Ya, ada tuliskan di sini kalau nggak salah ya. Di aturnya ada di atas. 90. Ya, halaman 90. Bukan. Oh iya, di halaman 101. Halaman 101. Ya, di catatan itu ada. Jadi bolehkah kita membaca basmalah pada pertengahan surat Bara'ah? Tentang masalah ini terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Sebagian ulama berpendapat bolehnya membaca basmalah pada pertengahan surat Bara'ah. Ya. Ada ikhtilaf dalam masalah ini. Baik, kita masuk ke halaman 96. 96. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, dalam membaca surat At-Taubah tidak didahului oleh basmalah. Maka hendaknya seorang qori langsung membaca awal surat tersebut setelah membaca isti'adzah. Nah, ada perbedaan ya. Cara membaca isti'adzah dan awal surat At-Taubah cuma ada dua. Bisa wasal, bisa qata. Karena nggak ada basmalah. Ya, karena nggak ada basmalah, jadi cuma dua cara. Ya, bisa qatul jami', bisa apa? Wasal. Nah, sekarang kita praktek coba baca surat At-Taubah. Ya. Di halaman 97. Halaman 97. Ya. Awal At-Taubah ya. Di halaman 97. Kita praktek yang putus dulu ya. Baik, ikutin saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina 'ahadtum. بالله من
الشيطان الرجيم براءة من الله ورسوله. Ulangi, rohnya panjang. Bara'atun minallahi wa rasulihi. Ini juga panjang. Ilal ladzina ahadtum. Bara'atun minallah. Tun ditahan karena ada tasydid. Bara'atun, ada tasydid kan ya? Silakan. Bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum. Baik, sekarang yang disambung. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bara'atun minallahi wa rasulihi Wa rasulihi, sunya dua harakat. Wa rasulihi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum. Baik. Sekali lagi bisa lagi. Allahnya tadi pendek. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah. Gak apa-apa. Ya, suara antum Masya Allah bagus. Siapa nama antum? Rubiman Ustaz. Ya, Rubiman. 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 Dari mana? Dari Jogja Ustaz. Masya Allah. Tinggal di mana di sini Pak? Rubiman. Jakarta Alam Pancoran Mas. Pancoran Mas itu di mana itu? Dekat stasiun Depok Lama. Oh, Depok Lama Pak ya? Stasiun Depok Lama di belakang situ ya? Oh, Masya Allah. Bagus. Nafas agak kendala Ustaz. Gak apa-apa. Kita semua sama-sama belajar kan? Ya, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mi-nya dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bara'atun minallahi wa rasulihi Ilal ladzina ahadtum. Ilal ladzina ahadtum. Mungkin agak cepat aja Ustaz ya. Silakan. Enggak ada. Ya, apa? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum. Baik. Cuma yang antum harus perhatikan, tanwin untuk mimnya tadi kurang ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bara'atun. Nah, itu kudanya ya. Kalau antum tahan enak kedengarannya. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bara'atun minallahi wa rasulihi
بالله من الشيطان الرجيم براءة من الله ورسوله إلى الذين آهدتم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم براءة من الله ورسوله إلى الذين آهدتم. Baik, barakallahu fiik. Masya Allah. Mumtaz. Ya. Sekarang ibu-ibu. Ya. Ibu-ibu silakan. Enggak boleh, enggak ada yang mau. Harus. Kalau nggak ada yang mau disetrap semua. Ya, boleh. Kita ya, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم براءة Tuannya kurang baik ya. براءة من الله ورسوله إلا Ini apanya? Wa rasulihi. Atau lihat Qur'annya saja. Bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina 'ahadtum. Itu. براءة من الله ورسوله ورسوله إلى الذين عاهدتم. Baik, sekarang yang disambung. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Langsung terus ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم Ahadtum. Iya, barakallahu fiik. Nah, bagus ya. Sekarang kita contoh dan latihannya baca yang di atas ya. Ikutin saya. Kita coba yang surat Anas, kemudian At-Takatsur, kemudian Al-Qari'ah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy
Cara yang pertama, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Baik, yang kedua ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Baik. Cara ketiga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Sekarang cara yang ketiga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Baik, barakallahu fiikum. Karena kita belajar cukup sampai sini ya. Ini Pak Ustaz. Ya. Silakan. Kadang-kadang di Quran Ya. tanda bacaan lam. Ada tanda lam ya. Tidak boleh putus-putus. Dari alhamdulillah sampai maliki itu Iya. gimana Pak? Boleh tadi Baik, iya betul. Ini pertanyaan bagus sekali. Ya. Di mushaf, terutama kalau antum baca Al-Quran standar Indonesia ya, antum akan jumpai tanda waqaf di akhir ayat. Ada tanda lam alif. Lam alif itu kalau kita lihat lambang-lambang waqaf itu namanya waqaf mamnu'. Waqaf mamnu'. Artinya apa? Artinya tidak boleh berhenti. Ya. Baik. Nah, inilah salah satu hal yang secara pribadi ana tidak sreg dengan mushaf yang ada tanda lamnya. Ya. Kalau kita lihat mushaf yang lain, misalnya mushaf ini ya, atau mushaf yang dicetak dalam Jamak Malik Fahad dari Madinah, itu nggak ada tanda lamnya. Ini ya. Kemudian tadi ya, di dalam bahasan cara nyambung yang lebih afdol adalah setiap ayat berhenti. Karena apa? Karena ini yang dicontohkan sama Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih. Itu Rasul Ummu Salamah, istri Rasulullah SAW, pernah ditanya tentang cara baca Al-Fatihahnya Rasulullah SAW. Beliau katakan Bismillah, Alhamdulillahirrahmanirrahim, berhenti. Ya, kemudian Ar-Rahmanir-Rahim, berhenti. Maliki Yaumiddin, berhenti. Ya, beliau katakan bacanya ayatan, seayat demi seayat. Oleh karena itu kalau misalnya kita mau membaca yang lebih mengikuti sunnah Rasulullah SAW, kita baca per ayat. Sebagaimana jawaban Ummu
Yang lebih utama itu tadi ya berhenti tiap ayat, ya, yang berhenti tiap ayat. Ya, jadi ini salah satu hal yang memang dikritisi dari Quran yang ada tanda Allahnya, Pak ya, tanda Allahnya. Jadi diabaikan. Diabaikan. Seperti pulang untuk alat sama nas kan nggak ada tandanya. Iya betul. Nah itu kita abaikan saja karena Rasul contohkan berhenti di situ. Ya, itu salah satu istihad ulama memang. Itu istihad. Memang ada mazhabnya dari ulama. Ketika ayat 1 dengan ayat kedua atau ayat 2 ke ketiga itu masih berhubungan makna, maka dikasih tanda Allah. Gitu. Seperti misalkan Alhamdulillahirabbil alamin dengan Ar-Rahmanir Rahim masih ada satu makna. Maka itu sebagian ulama kasih tanda Allah. Nah, Quran kita yang standar Indonesia itu pakai mazhab ulama itu. Nah, tapi itu kurang tepat. Yang benar mazhabnya Abu Amr Ad-Dani, setiap ayat berhenti. Seperti itu. Ya. Ustaz, Ya. yang sirotol sama ghairil yang utama mana? Berhenti atau nyambung? Hasan nyambung. Kalau buat tak masih nyambung. Walaupun itu waqaf hasan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tapi siratal ladzina an'amta 'alaihim di situ itu waqaf hasan sebenarnya. Enggak apa-apa. Ya. Baik. Ada yang lain? Ustaz, Iya. ya dalam sholat kalau membaca surat setelah Al-Fatihah apakah harus dimulai dengan basmalah? Baik, ya. Apakah harus dimulai dengan basmalah kalau di awal surat ya? Kalau di awal surat baca basmalah tadi dengan sir. Yang sih Iya. Nah, tapi kalau di pertengahan surat enggak. Ya. tahu kisah. Iya, enggak usah tahu langsung. Langsung aja. Ya. Kalau di Mushaf Utsmani, kalau dalam Mushaf Indonesia itu untuk tanda wakafnya beda-beda Ustaz. Ada di Mushaf Utsmani ada yang satu ayat ini ada tanda wakaf lamnya, tapi di Mushaf Indonesia kadang tidak ada. Bagaimana kita menyikapi itu? Yang kedua berkenaan dengan apakah kita boleh berhenti pada salah satu ayat sesuai dengan makna gitu, tapi tidak pada nggak ada tanda wakafnya. Oke. Berarti sudah makna. Iya. Baik. Pertanyaan bagus sekali. Pertanyaan yang pertama, ada satu hal yang ingin saya luruskan. Ya, pertanyaan bagus sekali Bapak Ibu. Tapi ada yang ingin saya luruskan. Takutnya salah paham. Ya. Istilah Mushaf Utsmani. Ya. Banyak di antara kita mengesankan bahwa Al-Quran yang dicetak oleh negeri kita di Indonesia bukan Mushaf Utsmani. Ini salah. Sekali lagi ini tidak benar. Al-Quran cetakan standar kita Indonesia itu pakai Rasul Utsmani, standarnya Rasul Utsmani. Iya. Kalau misalkan bukan Rasul Utsmani bisa dibakar. Karena nggak boleh. Sepakat ulama nggak boleh nyetak kecuali pakai Rasul Utsmani. Tetapi kalau kita mau adil, kita katakan memang Quran Indonesia ada kekurangan. Ada apa? Kekurangan. Sebagian tempat tidak konsisten, misalkan begitu. Tapi Rasulnya Rasul Utsmani. Coba tuh lihat kalimat sholatnya. Rasul Utsmani. Zakatnya Rasul Utsmani. Mushaf Timur Tengah Mujamma Malik Fahad juga Rasul Utsmani. Juga ada kelebihan, ada kekurangannya. Bahkan sebagian tempat di Mushaf Indonesia melebihi Quran Timur Tengah di sebagian tempat. Nah, itu. Jadi sekali ini ingin saya luruskan karena sebagian kita ini Rasul Utsmani loh. Ketika memegang Quran Indonesia ini bukan Rasul Utsmani. Ini sebuah ketoliman sebenarnya. Ya, sebuah hal yang nggak boleh kita lakukan. Pertama, kalau ditanya kita apa itu Rasul Utsmani, kan nggak ngerti. Ya kan? Misalkan nanti dikasih tahu, coba ketika ditanya atau misalkan di sidang misalkan, coba tunjukkan mana yang bukan Rasul Utsmani di Mushaf Indonesia. Bisa nggak keluarkan? Nah, ini harus kita adil dan hati-hati kita bicara ya. Nah, itu yang ingin diluruskan. Pertanyaan bagus sekali.
semuanya sebenarnya, untuk semuanya. Baik, masuk ke pertanyaan tentang wakaf di Rasul di Mushaf Mujam Malik Bahar itu ada tanda wakaf. Di Mushaf standar Indonesia tidak ada tanda wakaf sekarang gitu. Mana kita ambil? Ya, kita ambil yang mana? Ya. Kalau misalkan kita ngerti makna dari tafsir, ya kita boleh memilih, terserah kita mau ambil atau enggak. Karena wakaf itu adalah istihad saja, istihad ulama. Kecuali kalau wakaf lazim itu memang itu sangat kencang sekali ulama di situ. Wakaf yang tandanya mim, ya. Jadi kalau wakaf yang lain, antum bisa ambil, bisa enggak, gitu. Nah, pertanyaan yang kedua itu dibangun di atas makna, dibangun di atas makna. Wakaf itu, pemahaman wakaf itu dibangun di atas pemahaman kita terhadap makna Al-Quran. Ya, tidak mungkin tanda-tanda wakaf ditulis semua di Al-Quran. Nanti Al-Quran penuh dengan tanda wakaf. Oleh karena itu sebenarnya tanda-tanda wakaf itu sebagai isyarat ulama saja. Yang begini tanda wakaf, yang begini tanda wakaf. Oleh karena itu, ketika menjumpai kalimat yang sama modelnya tidak ada tanda wakafnya, boleh berhenti. Ya itu. Oleh karena itu di buku metode Syafi'iynya dia bilang orang ketika belajar wakaf itu harus mengerti bahasa Arab sebenarnya. Yang dengan bahasa Arab itu akan sempurna dia berhentinya di mana. Ya kalau misalnya ada fi'il, fa'il, maf'ul, berarti di maf'ul. Gitu. Mubtada, khabar, berarti di khabar. Itu sempurna. Ya, barakallahu fiik. Walaupun enggak ada tanda wakafnya enggak apa-apa. Antum berhenti asal maknanya sempurna. Ya. Barakallahu fiik. Pertanyaan bagus sekali. Siapa nama itu? Arif. Masyaallah. Daripada pertanyaan bagaimana cara membaca ayat yang diwakafkan pada ya yang kasroh, surah Al-Baqarah 196. Ya, dan waw yang fathah. Jadi bacanya famastaysara minal hadi. Ada ya yang dibaca. Kemudian yang al-afwa ulil af. Dimulaikan mulutnya. Ulil af. Ya. Imamnya cepat, tidak tumanina. Bagaimana nasib makmumnya sah atau tidak sholatnya? Sementara makmum kan harus ikut imam. Imam dan makmumnya nggak sah sholatnya. Ya, cari masjid yang lain. Cari masjid yang lain. Masjid bukan hanya di situ kan? Masih banyak. Nggak masalah. Daripada nggak diterima sholat. Kalau dia sini nggak apa-apa. Masalah ini masalah sudah batal, itu kemungkaran. Ada kemungkaran. Kemungkaran yang jelas nyata. Tapi sekarang ada kemajuan. Kenapa? Ada kemajuan. Sabnya tinggal berapa sab lagi asalnya? Oh iya. Bagaimana kalau kita tidak menghafal ayat-ayat Al-Quran? Bagaimana kalau kita hendak menghafal ayat-ayat Al-Quran, tetapi untuk hukum-hukum tajwidnya banyak yang belum saya ketahui. Dan untuk belajar tahsin di dekat rumah sangat jarang. Perhatikan ikhwan ya, ada juga yang ingin meluruskan. Ada yang merubah istilah tahsin dengan tajwid lagi. Kita usahakan jauhkan lafaz yang memang membuat rancu ya. Kita asal kembali ke tajwid ya. Karena sebagian orang bilang tahsin itu beda dengan tajwid, ini nggak benar ya. Kayaknya ilmu baru. Oleh karena itu kita kembali ke tajwid saja ya. Jadi dan untuk belajar tajwid yang gitu ya. Jadi sangat jarang. Apakah yang harus saya lakukan agar dapat benar dalam membaca Al-Quran dan dalam menghafalnya? Ya. Cara yang harus dilakukan adalah cari guru, walaupun jauh, ya. Jangan sampai kita beralasan masjid di dekat rumah nggak ada yang ngajar, ya kan? Kaum salaf itu kalau cari ilmu
Apabila sholat, bacaan suratnya diputus karena belum hafal, boleh nggak? Misalnya surat An-Naba 40 ayat dibaca 25 ayat, boleh, boleh ya. Itu salah satu cara mengulang hafalan. Kita pagi ngapal, sholat duha kita ulang, murojaah. Di sholat sunnah kita ulang supaya hafalan kita kuat. Bolehkah membaca Al-Quran dalam keadaan tidak menutup aurat bagi wanita, tidak memakai kerudung atau jilbab? Ya, memakai jilbab menutup aurat ini adalah syarat sahnya sholat, bukan syarat sahnya baca Al-Quran. Ya, jadi kalau membaca Al-Quran seorang wanita di rumah walaupun tidak pakai jilbab boleh, walaupun tidak pakai jilbab boleh, ya, karena tidak ada syaratnya harus pakai jilbab dulu. Misalkan baca Qurannya nggak sah, nggak ada. Ya, baca Quran dalam setiap keadaan kecuali dalam keadaan junub. Ya. Laki-laki juga kalau pakai celana di atas lutut juga boleh. Kalau di atas lutut, misalnya lagi di rumah gitu, lagi santai. Pakai kaos kutang. Ya. Kalau bolehnya boleh saja. Boleh ya. Tapi jangan dibiasakan. Jangan dibiasakan. Ya. Jangan dibiasakan ya. Kalau mau pegang mushaf itu waktu belum kita wudhu, umumnya di kereta kan ada waktu kita belum wudhu gitu, pegang mushaf. Ada istilah antara ulama. Asalnya wudhu. Kalau ada matanya wudhu. Wudhu aja. Insyaallah. Insyaallah bisa. Ustaz, bagaimana hukumnya kalau ada imam lagi imamin suka nangis? Bagus kalau nangisnya beneran. Tapi kalau nangis-nangisan ria ini naudzubillah. Ya, kalau nangisnya benar, dia nggak bisa nahan, bagus. Ya, dan bisa membawa jamaah kan, dan bacaannya tetap sah. Yang berlebihan itu sampai pingsan-pingsan. Ya, ya, ya ada di jamaah kaum salaf, ya, itu berlebihan. Oleh karena itu ada seorang ulama yang bilang, coba itu yang pingsan suruh duduk di atas tembok. Kemudian kita ngajiin. Kalau pingsan beneran berarti beneran. Ayo, caranya begitu kata ulama. Untuk menguji dia beneran atau enggak pingsannya. Ya, karena kadang orang-orang, sebagian orang suka bohong-bohongan kan. Ustaz, bagaimana hukumnya kalau di musola untuk belajar menabuh rebana? Untuk belajar menabuh rebana, mohon pencerahannya. Ya, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kebaikan Islam seseorang meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Tidak ada manfaatnya, tinggalkan. Ustaz, di luar tema, kapan saya berniat sholat tarawih ketika sholat sendirian? Saya sholat tiap 2 rakaat salam. Apakah di awal sholat saya berniat sholat 8 rakaat atau setiap mau takbir saya harus berniat? Terima kasih. Ya, cukup di awal saja. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ada yang silakan. Tadi ada pertanyaan yang dia pengen menghafal Quran tapi tajwidnya masih belum benar. Apakah diperbaiki tajwidnya baru menghafal atau menghafal sambil memperbaiki tajwid? Oh iya, betul, bagus sekali. Nah, yang bagus adalah memperbaiki bacaan dulu.
secara terperinci dia belum kuasai. Ya. Nah, kalau misalkan bacaan panjang pendeknya benar, tekanannya benar, dia masuk ke Al-Quran. Karena dengan itu dia akan bisa, walaupun belum bisa tajwidnya secara sempurna. Nah itu. Kayak anak kecil itu misalnya. Ya, kayak anak kecil. Nah, anak kecil kan kita contohkan dengan contoh yang bagus. Iya. Ustaz, Iya. kalau makrosnya masih belum benar, boleh kan Pak? Boleh, boleh. Ya, makhrajnya belum benar. Yang penting panjang pendeknya. Tapi makhrajnya itu minimal kalau kata ulama ada dan matlub. Artinya sesuatu yang dasar sekali. Misalkan mesti roh di bidang ra, nggak apa-apa. Ya, ar-Rahman, ar-Rahman, gitu. Ya nggak apa-apa. Ya, hafalkan saja. Hafalkan. Nah. Sin yang sok. Ya, itu harus banyak latihan. Kalau shin tengah lidah, kalau shad depan. Insya Allah berhasil. Baik, fadhal. Kalau surat Al-Hujurat ini ada apa? Ada kalimat nikmata. Nikmata. Ulangi yang kencang suaranya. Dalam surat Al-Hujurat ayat 8, di sini ada kata nikmata. Dan di lain Ada kata apa? nikmata. Ni'mata. Ya. Terus? Dalam Al-Quran yang lain, al-Ghafurun. Dalam Al-Quran yang lain ada tulisan al-Ghafurun, bukan nikmata. Beda, Ustaz. Coba antum bisa ke sini. Sini maju aja. Yang mana? Coba ke sini. Iya. Yang mana yang ditanyakan? Yang ini nikmata. Iya, nikmatan terus. Dalam Al-Quran yang lain ada Ghafurun. Ininya bukan nikmata. Dan Quran yang lainnya mana? Quran yang mana dia? Mana Ya, Quran? ada Ros. Ya. On, iya. Gak ada. Mungkin aku salah baca kali. Iya. Nanti antum bawa Qurannya. Kalau ada anak di sini ya, Quran yang itu bawa. Nanti kita lihat. Ya. Karena nggak mungkin berbeda. Nggak mungkin. Itu kan sudah sangat jelas sekali. Kalau saya nikmati sama Ghafur kan beda ya. Iya. Antum nanti tolong bawa Quran yang itunya ya. Karena nggak mungkin beda. Baik, sudah?